punya pupuk SP36, tapi cuma seuprit. Mau ditabur ke tanaman paling beberapa pohon saja. Untung saja kita punya campuran-campuran ya untuk kita kreasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Kebun 14. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam semi organik. Beda ya, sekarang salamnya semi organik. Gak apa-apa ya, sekali-kali biar tidak bosan. Kenapa salam saya salam semi organik? Seperti di awal video tadi, bahwa kita memiliki salah satu pupuk kimia atau pupuk ya, sintetis, pupuk toko pertanian yang sangat populer, yaitu pupuk SP36 untuk fase generatif atau pembuahan seperti ini ya. Karena kita hanya punya sedikit, jadi kita kreasikan atau kita manfaatkan, kita padukan, kita satukan dengan cara dirombak atau dibuat pupuk cair ya, yaitu dengan menggunakan pupuk organik yang kita punya. Biasanya para petani menyebutnya dengan nama pupuk bionuklir, artinya pupuk yang dipadukan dengan pupuk organik. Kenapa disebut pupuk bionuklir? Mungkin analog aja ya, atau perbandingan. Kalau nuklir dulu itu dahsyat ya untuk menghancurkan kota-kota seperti Hiroshima di Jepang sana. Dan kalau pupuk bionuklir diaplikasikan sehingga tanaman menjadi dahsyat ya, atau berbuah lebat, subur, dan tahan penyakit. Mungkin itu ya analognya seperti itu. Jadi disebutnya pupuk bionuklir, yaitu perpaduan antara pupuk kimia dan pupuk organik yang bertujuan untuk irit ya. Pertama itu irit. Kenapa? Karena pupuk kimia itu sebetulnya pupuk instan ya, atau pupuk siap pakai, pupuk jaminan mutu lah. Tapi karena kita tadi punya sedikit, harus diperbanyak atau dilipat gandakan ya, dengan cara dimix atau dicampur, dirombak. Yang tadinya granul atau serbuk kita jadikan pupuk cair, atau yang tadinya cuma seuprit atau misalkan sekilo, kita lipat gandakan menjadi berkilo-kilo atau beruprit-uprit dengan kualitas dahsyat ya, sedahsyat nuklir. Itulah mungkin ya analognya, atau kenapa disebut pupuk ini pupuk bionuklir. Dan biasanya pembuatan pupuk bionuklir itu disesuaikan dengan bahan pupuk kimia yang kita punya ya. Misalkan untuk vegetatif seperti urea dan NPK atau bisa ya. Kemudian pupuk generatif misalkan MKP atau KNO3 atau KCL, Ultradap, Gandasil B, itu bisa kita jadikan pupuk bionuklir ya. Pokoknya disesuaikan dengan bahan untuk fase apa ya. Jadi sekali lagi bahwa pupuk bionuklir itu merupakan pupuk perpaduan antara pupuk kimia dan pupuk organik yang bertujuan untuk irit, melipat gandakan dengan kualitas yang tentunya lebih baik ya. Oke sobat kebunku, daripada saya bicara ngalor ngidul nggak jelas, mending langsung saja kita buat pupuk bionuklir. Baik sobat kebunku, langsung saja ya kita mulai. Ini dia bahan yang pertama, yaitu pupuk SP36 ya. Ini sekitar 200 gram ya paling kalau ditimbang. Silahkan untuk sobat kebun yang ingin membuat banyak, untuk dikalikan nanti ya. Ini SP36 atau pupuk fosfat ya, untuk fase generatif biasanya. Nanti akan kita campurkan ke bahan lain ya. Nah ini dia air kelapa. Air kelapa itu untuk kita jadikan sebagai media ya, media melipat gandakan pupuk SP36 tadi ya. Ini takarannya 4 liter. 4 liter air kelapa ini bisa diganti dengan air jakaba ataupun
air POC lainnya ya. Karena kita masih punya air Jakaba, kita tambahkan saja ya air Jakaba sekitar 200 ml. Kemudian zat PT, ini zat PT dari Toge ya, zat PT Auxin sangat disarankan untuk pembuatan bionuklir. Kemudian KCl-nya atau kalium klorida kita ambil dari air rendaman sabut kelapa. Kemudian bahan selanjutnya yaitu PSB, kita fungsikan sebagai starter ya, fotosintesis bakteria sekitar 200 ml. Dan substratnya kita menggunakan gula, ini gula merah biasa sekitar 1 ons. Ini bisa diganti dengan molase atau gula-gula lainnya ya. Dan sebagai mikrobanya atau pengurai kita gunakan seresah tanah di bawah pohon pisang ya. Nanti semua bahan ini akan kita campurkan atau kita larutkan ke air kelapa ini. Kemudian perlengkapannya tentu saja Regen ya, sebagai wadah fermentasi. Silahkan yang punya wadah lain selain Regen. Kemudian alat selanjutnya pisau, ini hanya untuk mengiris gula saja ya. Langsung saja kita mulai ya dengan mengiris gula dengan menggunakan pisau. Ini golok sih sebetulnya. Kita larutkan ke dalam air kelapa seperti ini ya. Ini ditumbuk juga bisa, di blender juga bisa, atau tidak dihaluskan juga bisa, nggak apa-apa, tapi lama ya larutnya. Jadi mendingan kita iris-iris aja seperti ini. Kemudian kita masukkan juga zat PT sekitar 200 ml ini ya. Zat PT itu sangat dianjurkan dalam pembuatan bionuklir karena fungsinya untuk mempercepat pertunasan serta perakaran. Air Jakaba 200 ml juga. Kemudian KCl kita ambil dari sabut kelapa. Ini KCl waktu itu dibuat dengan menggunakan ragi, hanya berbahan sabut kelapa sekitar 200 ml juga. Lalu starternya kita gunakan PSB, fotosintesis bakteria sekitar 200 ml juga. Dan ini dia dekomposer atau pengurai seresah dari tanah bawah pohon pisang. Bisa diganti dengan trichoderma ya, silahkan. Dan ini dia SP36 sebagai bahan utama untuk kita jadikan pupuk bionuklir sekitar 200 gram. Setelah bahan semua masuk, kita aduk ya seperti ini. Nah, kayaknya sudah mulai tercampur ya, sudah mulai larut. Langsung saja kita masukkan ke dalam Regen. Aduh, sayang sekali nih tidak menggunakan corong ya, tapi nggak apa-apa, yang penting tidak tumpah ruah. Pelan-pelan saja, alon-alon asal kelakon. Pokoknya kita masukkan semua, lalu kita tutup rapat, kocok-kocok sekali lagi supaya betul-betul tercampur. Maka selanjutnya kita simpan di ruangan atau kita fermentasi selama 21 hari ya, karena ini menggunakan air kelapa. Jika menggunakan air Jakaba atau air POC lain, 1 atau 2 minggu bisa digunakan. Untuk dosis aplikasi kocor 200 sampai 200 ml per 10 liter air, sedangkan untuk di spray sekitar 150 sampai 200 ml per tangki. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.